Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sohib muda, ya dimanapun berada, semoga sehat selalu ya di tengah aktivitas, di tengah dinamika-dinamika pergulatan kehidupan sehari-hari yang akhir-akhir ini di awal tahun 2024 dinamikanya luar biasa ya, apalagi jelang tahun politik ini ya di 14 Februari kita ada hajatan besar ya tentang pemilu ya. Jadi Sohib muda ini kebetulan saya bertemu ya dengan Mas Zakir ya, kader muda Muhammadiyah, dan saya seperti biasa Hendro Susilo ya. Kita akan berbincang-bincang ya dengan Mas Zakir ya terkait dengan mungkin tema ini yang update Mas terkait dengan cerdas menjaga Muhammadiyah ya. Ya tema ini kita ambil ya, kita ngobrol-ngobrol, tema ini kita ambil ya karena memang dinamika politik ya ini menarik ya. Menarik sekali kalau bagaimana peran Muhammadiyah ya yang mengusung high politik atau politik adiluhum bisa mewarnai kehidupan masyarakat, bisa memberikan kontribusi ya di tengah-tengah dinamika-dinamika yang luar biasa ya. Kami di sini tidak berkampanye, tapi ingin melihat dari sisi aspek kehidupan sosial, terutama aspek bagaimana peran organisasi Muhammadiyah ya. Kita ngobrol seperti itu ya. Oke, Mas Zakir ya. Siap. Sehat hari ini? Sehat. Oke, baik. Sohib muda ini, mungkin saya ini mau ngobrol dengan Mas Zakir terkait ini ya tentang Muhammadiyah itu tidak lepas dari sosok karakter Ahmad Dahlan ya sebagai sosok pendiri. Ya. Beliau punya visi yang maju, visi yang ya terbuka pemikirannya, optimis ya. Kemudian punya rasionalitas yang tinggi ya, berteologi rasional. Mungkin Mas Zakir ini ya, kita mungkin bisa diceritakan kalau Mas terkait sosok Dahlan ini biar kita bisa belajar dari beliau ya, karakter seperti apa, sosok beliau itu seperti apa. Mungkin Sohib muda bisa mengambil hikmahnya. Saya awali dari cerita itu dulu Mas Zakir ya. Sosok Ahmad Dahlan itu seperti apa sih kalau Mas Zakir melihat ada sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali ya hubungannya Muhammadiyah dan politik. Yang kita tahu Muhammadiyah itu memang gerakan sosial, ya pendidikan, ya rumah sakit, ya kesehatan. Itu sepertinya tidak ada kaitannya dengan politik. Iya. Sepertinya. Tapi dalam perjalanannya sebenarnya tokoh Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah itu sangat rasional dalam menghadapi zaman, dalam menghadapi masyarakat. Karena untuk apapun Muhammadiyah agar bisa berkembang, bisa membesar, maka harus adaptif. Salah satu cara beradaptasi ya harus beradaptasi dengan kondisi politik saat itu. Tahunnya dulu. Maka dari itu Ahmad Dahlan mengambil langkah yang rasional bahwa kalau organisasi mau besar ya harus punya izin. Izin dari pemerintah setempat. Meskipun pemerintah saat itu pemerintah Belanda penjajah. Ya, sungguh menyesalkan kita hidup di negara Indonesia, kita hidup di Nusantara, tapi harus minta izin kepada penjajah. Saat itu mungkin hidup di pemerintahan Keraton Ngayogyakarta. Kan dulu pemerintahnya Ngayogyakarta. Tetapi mengapa harus izin kepada pemerintah Belanda waktu itu? Itu berbeda dengan strateginya pesantren. Kalau pesantren pilih minggir. Maka kalau dulu dalam sekolah ada istilah ada kooperatif, non kooperatif. Kalau Ahmad Dahlan mengambil jalan kooperatif. Oke lah, saya minta izin sama Belanda. Itu kooperatif itu menunjukkan bahwa itu rasional. Mengapa harus izin? Kalau izin itu berarti akan mengurangi, mereduksi hambatan-hambatan di tengah jalan. Maka dia minta izin dulu. Itu sebuah langkah rasional dan politis. Sebenarnya kalau mau kendel kayak taman siswa, pokoknya buat itu aja. Nah, setelah dia izin, kemudian Belanda masih membatasi. Diizinkan hanya di wilayah Jogja. Wah, itu Ahmad Dahlan tidak kalah pinter. Dia berdakwah ke daerah-daerah di luar Jogja. Ditawari Muhammadiyah.
Tapi belum boleh ikut Muhammadiyah. Akhirnya gini, oh buat organisasi dulu sendiri di daerah. Nanti mengajukan izin ke Belanda untuk bergabung ke Muhammadiyah. Dengan Muhammadiyah Jogja. Contoh kasus di Solo. Di Solo ya. Di Solo ya. Dulu ke Ahmad Dahlan datang ke Solo, naik kereta ke Solo, turun di Balapan, terus pergi ke rumahnya Harjo Lumakso, tidur di sana, pengajian malam hari, paginya pulang. Akhirnya terbentuk SATV. Gerakan Sidik Amanah Tablik Fatona itu. Kemudian karena itu diajari Ahmad Dahlan, maka SATV itu mirip dengan Muhammadiyah. Tapi pada akhirnya minta digabungkan di Muhammadiyah. Akhirnya bergabung. Muhammadiyah pusat sama gabung. Jadi dibalik, bukan Muhammadiyah yang ekspansi, tapi yang daerah yang proaktif. Itu salah satu contoh ini ya, luar biasanya visi Ahmad Dahlan mengembangkan organisasi itu ya. Jadi dibalik, itu kan rasional, pragmatis. Butuhnya apa kita? Organisasi berkembang, ya udah. Kalau berkembang diikuti alurnya, diakali alurnya. Oh begitu ya. Berarti memang itu ya. Berarti boleh dikatakan Ahmad Dahlan itu ya cara berpolitiknya rasional seperti itu ya. Intinya bagaimana biar organisasi berkembang besar. Ala filsafat Barat yaitu ala John Dewey ya. Jadi pragmatis saja, progresif. Apa kebutuhan masyarakat, apa masalah di masyarakat, kita selesaikan masalah. Oh begitu. Itulah Buddha, sosok Ahmad Dahlan yang begitu lincah ya, lihai melihat situasi keadaan ya, kemudian mensiasatinya sehingga hasil Muhammadiyah bisa tetap eksis ya, walaupun di bawah pemerintahan penjajah waktu itu. Pemerintah Jogja hanya jadi bonekanya Belanda. Oke, baik. Menarik ya sosok Ahmad Dahlan ini ya, pergerakannya, kemudian ya dalam hal menjaga Muhammadiyah. Nah, itu ya, berarti itu waktu dulu seperti itu ya, cara strategi Ahmad Dahlan menjaga Muhammadiyah. Nah, sekarang begini Mas, tema kita kan cerdas menjaga Muhammadiyah di tengah era ini ya, saat ini yang politik ini. Mungkin ada nggak Mas, pernah nggak ada sejarah, catatan sejarah gini ya, bagaimana gerakan Muhammadiyah itu tarik ulur antara gerakan politik praktis dan gerakan tidak berpolitik praktis? Pernah ada catatan-catatan sejarah itu? Mungkin fase awal dulu ya. Iya, fase awal sampai ini ada bagaimana perjalanan sejarahnya sehingga kok bisa Muhammadiyah itu mengambil kebijakan politik adilum gitu ya. Itu pada awalnya memang sejak semua kitahnya Muhammadiyah kan memang pendidikan sama kesehatan. Tetapi mengambil jalan yang ya berpolitik tetapi tidak secara praktis. Contohnya ketika masa penjajahan lagi ya. Ketika Muhammadiyah meminta dana bantuan dari pemerintah Hindia Belanda. Karena Ahmad Dahlan berpikir ke Hisam kalau itu dana tidak ditarik ke kita, dana nanti ke sekolah non muslim. Kan sama saja kan. Makanya lebih baik diminta kita. Itu ada dua keuntungan. Satu, dananya tidak dipakai dengan sekolah yang non muslim, meskipun ya tetap diberi, tapi kita kan bisa minta. Yang kedua, pemerintah Belanda tidak akan mengganggu karena ini sudah mau menerima bantuan dia. Ternyata itu dikritik oleh Taman Siswa. Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu selain membuat sekolah Taman Siswa, tapi dia juga membuat partai, indise partai ya. Kalau IP itu waktu itu di Indonesia kan ya Partai Indonesia ya. Kan itu kan indise itu kan artinya Indonesia, India Belanda. Betul. Berarti gerakan Taman Siswa itu awalnya politik, non kooperatif. Kita di Muhammadiyah dikritik kok mau menerima bantuan. Tapi sebenarnya langkah politik. Tapi memang langkah politik Muhammadiyah bukan langkah politik partisan. Itu pada awalnya. Kemudian ada fasenya, setelah itu ada MIAI. Zaman Jepang gitu ya.
belum ya? Sebelum itu. Sebelum ya. Sebelum. Pas Jepang lagi dibubarkan. Majelis Ulama itu MIA itu. Majelis Islami A'la Indonesia. Itu ada NU, ada Muhammadiyah. Nah, saat itu orang Islam mulai kumpul. Setelah mulai kumpul, kemudian masuk kumpul itu masih jadi satu ya. Muhammadiyah tetap tidak ikut partai, tidak membuat partai. Tidak ikut partisan ke pemerintah politik, tapi orang-orangnya masuk ke politik. Dulu sebelum masa Jepang masuk kan ada namanya Volkskrant. Volkskrant itu sekarang mungkin Dewan Perwakilan Rakyatnya era Belanda. Itu kan seperti Muhammad Husni Tamrin, Abi Kusno Cokroyuso, orang-orang Muhammadiyah kan jadi anggota Volkskrant, tapi tidak melibatkan politik. Tapi orang-orangnya sudah di politik. Nah, kemudian masuk ke era itu fase pertama. Fase pertama MIAI itu ya gabungan. MIAI itu gabungan. Jadi memang Muhammadiyah tidak mengambil sikap partisan, tapi mengambil sikap politik untuk apa? Beradaptasi dengan lingkungan. Mengantisipasi secara cerdas terhadap perkembangan zaman. Jadi kepentingan organisasi itu didahulukan. Poinnya itu. Fase berikutnya setelah MIAI itu masuk Jepang. Jepang agak lain. Jepang agak lain. Jepang itu lebih mendekati ke ulama-ulama. Ketika pembunuhan peta itu Gatot Mangkupraja mengusulkan kepada Jepang, kita butuh pembentukan tentara. Kalau kita di sang sekutu, kita harus bela diri, dibentuk tentara gitu. Nah, ketika dibentuk tentara, maka dibentuk peta. Lah itu orang-orang Islam yang masuk jadi anggota peta, itu yang jadi pemimpinnya, yang jadi inisiatornya, yang jadi pemikirnya orang-orang Muhammadiyah. Seperti Kasman Singotimujo, Sudirman, Gatot Mangkupraja dan sebagainya. Nah, itu mereka berperan tuh. Kemudian ada putra Pusat Tenaga Rakyat itu Kiai Mas Mansur ikut, Ki Bagus Hadikusumo ikut. Lah uniknya ini Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus itu guru taman siswa yang secara gerakan politik beda dengan Muhammadiyah. Beda. Tapi malah ikut kita, wali Muhammadiyah dalam gerakan sosial, gerakan politik. Makanya salah satu sumbangsih Muhammadiyah terhadap berdirinya negara ini apa? Kita menyusun dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 45. Lebih tepatnya UUD 45 ya. Waktu itu ada Ki Bagus Hadikusumo ya. Ada 3 orang. Ini termasuk founding fathers. Ini salah satu sumbangsih Muhammadiyah kepada Indonesia. Awal-awal Kasman Singotimujo, dia ketua KNIP. KNIP. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo, BPUPKI. Kemudian satu lagi Abdul Kahar Muzakkar. Dia itu rektor pertama UI. Perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia. Meskipun bukan PTM, bukan perguruan tinggi Muhammadiyah, tapi yang mimpin orang Muhammadiyah. UI itu di dunia itu rektor pertama Abdul Kahar Muzakkar. Itu bukunya ada, bukunya online tuh. Sumbang 3 tokoh Muhammadiyah. Masuk fase itu Muhammadiyah berpolitik tapi tidak partisan. Sampai berdirinya negara ini. Negara Indonesia berdiri. Ada Masumi. Masumi lah. Ya, Masumi sudah ada. Saat itu Masumi itu kan dulu kembali flashback ya. MIAI bahwa MIAI kan ada NU, ada mode, ada macam-macam. NU pecah. Dia mendirikan partai sendiri. Partai sendiri. Memang fatsun politik, fatsunnya Nahdien, fatsunnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda dengan fatsunnya kita Muhammadiyah. Mereka memang berdakwahnya memang di dalam sistem. Berpolitik. Sampai hari ini. Itu memang sudah jadi ini fatsunnya ya. Fatsunnya seperti itu. Itu memang DNA-nya, memang selnya, gennya memang gen. Gen Islam berpolitik. Kalau ditarik ke belakang lagi, zaman Wali Songo.
Itu kan ya sama-sama kan model-modelnya kan. Mereka kan berdakwah dengan mendirikan kerajaan Demak. Nah, mereka mendirikan NU, ada Masyumi. Karena Muhammadiyah itu rasional, pragmatis, tahu diri dan adaptif, mereka lebih lebih berlabuh ke Masyumi. Tetapi bukan secara organisasi, lebih ke personalnya. Personalnya dan sangat-sangat menguasai ya. Punya Pak Kasman, Pak Kasman, Pak Karum Zaka, sampai yang terakhir Muhammad Rum. Ketika PNI, ketika Masyumi dibubarkan oleh Pak Karno di era Orde Lama, jadi sudah masuk Orde Lama ya. Jadi fasenya Muhammadiyah itu sebelum Jepang, masa Jepang, Orde Lama. Itu ketua Masyuminya itu Pak Rum, Pak Muhammad Rum. Dibubarkan partainya, kemudian dipenjara. Tetapi dengan ditangkapnya Pak Rum, pemerintah tidak bisa menghancurkan Muhammadiyah. Karena apa? Karena Pak Karno itu ada ikatan sejarah di Muhammadiyah. Apa ya? Yang seperti itu. Itu ya tarik ulurnya yang ketika udah lama itu menarik itu. DNA Muhammadiyah di situ. DNA Muhammadiyah itu adaptif terhadap perkembangan zaman dan konsisten di jalan dakwah yang dia pilih. Gerakan sosial lah. Pendidikan sama kesehatan itu gerakan sosial. Jadi benar-benar seperti itu. Jadi gitu. Fase Orde Lama itu ya. Sekarang Orde Lama Muhammadiyah selamatkan. Selamat. Karena Muhammadiyah itu bisa berbaik-baik dengan pemerintah, tapi bisa menjaga jarak. Sebenarnya ada satu tali benang merah antara masa sebelum Jepang Orde Lama. Muhammadiyah itu bisa dekat dengan pemerintah, tapi bisa berjarak dengan pemerintah, tapi bisa dekat dengan pemerintah. Jadi ojo cedak-cedak pemerintah, ini ojo ada pemerintah, bisa memberi jarak yang aman gitu loh. Kemudian masuk Orde Baru. Orde Baru tantangannya lain lagi. Orde Baru itu ketuanya Pak AR Fakhrudin ya. Untung kita bahas dulu Pak AR. Untung itu ada Pak AR. Pak AR Fakhrudin. Pak AR itu menghadapi tantangan yaitu asas tunggal. Itu berat sekali. Betul. Ketika itu Pak AR itu bisa mendekati Pak Harto, tetapi Pak Harto tidak bisa menyentuh Pak AR. Jadi Pak AR itu bisa dekat tapi bisa memberi jarak. Pak AR itu dengan politik kesantunan. Jadi kalau ngeritik Pak Harto yes, tapi beliau kalau ngeritik pakai kertas, ditulis, dilempit, terus dikasihkan ke ajudannya, dikasihkan Pak Harto. Bahasanya Jawa halus, Romo halus, Romo Inggil yang halus. Itu kelebihannya. Tapi dia berintegritas. Ketika dia mau bahasa saya tanda petik dibeli oleh Astra, nggak mau. Dibeli mobil, dibeli itu nggak mau. Nah itu integritas kan. Maka ketika asas tunggal itu dipaksakan, Pak AR mengistilahkan dengan pakai helm. Pakai helm ya, filosofi pakai helm ya. Itulah salah satu pernah kita bahas Mas AR Fakhrudin kan satu episode tentang bagaimana AR Fakhrudin dan Soeharto gitu. Oke, sekarang baru reformasi saat ini Mas. Reformasi ini mulai jelas sekarang. Orang-orang Muhammadiyah dibolehkan ke partai politik. Tetapi kembali ke rumah besar. Seperti itu ya. Kebijakannya ya. Makanya saat itu kan Pak Amin ya. Jadi banyak sekali kader-kader kita yang ke partai politik kan. Kemudian itu kan mungkin Pak Amin kan ngeritik Pak Harto keras itu ya. Emang agak sedikit benturan. Tapi ketika masuk Pak Syafi'i agak tenang. Pak Syafi'i kan
modelnya begawan ya, jadi lebih menghindari konflik. Kemudian masuk Pak Din Samsudin. Pak Din itu pintar lagi. Pak Din menempatkan diri sebagai bapak bangsa. Iya. Gitu. Makanya ada high politik itu di situ. Di situ ya. Sebenarnya itu dari zaman Ahmad Dahlan sampai Air Wadud tariannya sama sih. Iya. Kita itu ada di mana ada di mana tapi apa itu istilahnya? Ada di mana ada di mana-mana tapi ini kuat tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana gitu ya. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Berarti memang fokusnya dari awal Ahmad Dahlan sampai sekarang sebenarnya menjaga gerakan Muhammadiyahnya ini Iya. Kepentingan organisasi itu yang didahulukan ya. Bagaimana caranya, strateginya, lika-likunya, dinamikanya, bagaimana tetap kepentingan sampai sekarang pun dipertahankan sampai sekarang ya. Provider itu cantik dengan narasi-narasi yang tinggi, narasi yang tinggi, high politik betul. Tapi tidak melarang kalau kadernya enggak ya. Betul. Bahkan saya pernah dengar selentingan ada gerakan yaitu namanya membuat fraksi Muhammadiyah. Ada kabar, ini kabar burung tapi bukan kabar burung ya, pokoknya ada. Kemudian kalau bisa itu setiap fraksi di DPR itu ada orang-orang Muhammadiyah itu ya. Nah, nanti kan kembalinya ke Muhammadiyah, membela kepentingan Muhammadiyah. Ketika ada kepentingan Muhammadiyah yang bersinggungan dengan pemerintah, maka terwujudlah fraksi Muhammadiyah. Orang-orang Muhammadiyah yang di politik membela kepentingan Muhammadiyah. Ya seperti itu ya arah sepertinya seperti itu. Politik adilum, high politik nilai. Majelis Hikmah itu kan membuat LHKP ya. Membuatannya bahwa satu dapil satu kader. Iya. Kebijakannya satu dapil satu kader yang jadi caleg ya seperti itu. Tapi ya sulit sih. Ya sulit. Ya namanya juga usaha ya. Intinya bagaimana tetap kepentingan Muhammadiyah organisasi itu. Makanya ini tema kita hari ini cerdas menjaga gerakan Muhammadiyah. Fasenya itu ya. Baik, Sohib Huda menarik sekali ini Sohib Huda ya. Jadi kita dari awal bicara tentang bagaimana karakter Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan juga lincah ya dalam membaca situasi. Tujuannya apa? Menyelamatkan Muhammadiyah. Dulu fase-fase berikutnya tadi sudah dibahas. Ya sudah dikupas ya tadi oleh Mas Jaki. Ya, dikupas sampai ke masa reformasi Pak Haidar saat ini ya. Baik, ini menjadi gambaran ya bagi kita Sohib Huda ya bagaimana peran Muhammadiyah di dalam konteks kehidupan kebangsaan. Oke, sekarang gini Mas. Ya, terakhir Mas. Gini tentang sebentar lagi kan 2024 Februari kita ada pesta pemilu nih ya. Ya, oke. Jadi posisi didukung. Ya. Tentu kalau pertanyaannya kalau udah tepat kan pasti mungkin Mas Jaki dari saya membaca dari awal pasti sudah tepat. Cuma sekarang gini, tinggal posisi dengan posisi politik Adiluhung dengan strateginya, terus kesimpulan dan saran. Mungkin Mas Jaki punya ini untuk untuk kader-kader muda Muhammadiyah dalam kita tetap bisa tetap cerdas menjaga khidmah Muhammadiyah, menjaga gerakan kepentingan organisasi diutamakan itu. Mas Jaki punya pandangan atau punya perspektif apa Mas? Ya DNA. Ya, ini kan politik Adiluhung. Sementara mungkin yakin kader-kader muda Muhammadiyah itu ada juga yang praktis atau gimana. Ini Masnya saran Mas Jaki apa ya seperti itu Mas? Sarannya setiap kader itu ingatlah dulu sejarahnya Ahmad Dahlan ya membangun Muhammadiyah. Bahwa ingatlah bahwa kepentingan organisasi itu didahulukan daripada kepentingan partisan pribadi atau golongan ya. Ketika ada sebuah urusan yang berkaitan dengan Muhammadiyah, maka dahulukanlah kepentingan Muhammadiyah. Tetapi lakukanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang adaptif, yang cerdas. Itu cara cerdaslah dalam menjaga kelangsungan hidup perserikatan. Nah, itu syarat saya itu. Cerdas. Itu cerdas itu harus pakai yang umpamanya kayak ada
UU tentang guru, UU tentang kesehatan, itu kepentingan itu kan paling nggak 2 UU ini ya, tentang kesehatan, tentang meskipun Muhammadiyah sudah ngurusi tentang lingkungan hidup, kan kredonya sekarang kan ikhtiar menyelamatkan semesta. Ya. Itu berarti kan lingkungan. Kalau ketika berpolitik praktis, maka ingatlah dari mana Anda berasal. Iya, betul. Ya. Jagalah, cerdaslah menjaga kelangsungan hidup organisasi. Gerakan organisasi. Harus cerdas. Ya. Makanya bagaimana caranya ya harus ingat akar gitu. Ingat akar. Bagaimana ingat akar? Ya sering-sering kumpul. Sering-sering gimana cara sering-sering? Ya sering-sering ketemu dengan sesama anggota warga Muhammadiyah. Oke, baik itu ya Sohib Muda ya, obrolan yang menarik ini ya, kayak kebetulan ya, tadi kita ketemu terus kemudian ya kita sambil berbincang ya tentang dinamika politik yang memang cukup ini menjadi magnet ya, politik tahun 2024 itu tepat menjadi pembicaraan terus menerus, dan makanya ini bagaimana kita selaku kader-kader muda Muhammadiyah itu ya satu ya bisa cerdas menjaga gerakan Muhammadiyah, dan yang kedua bagaimana juga bisa mewarnai sebenarnya, setidaknya memberikan pendidikan ke masyarakat publik bahwa oke, dalam hal pemilu itu ya bagaimana kejujuran nilai-nilai itu minimal di sekitar kita ya. Kalau nilai-nilai itu ditegakkan, kejujuran, kalau setidaknya ada yang pelanggaran politik, misalkan money politik dan lain sebagainya, ya kita tidak. Kalau ada yang melenceng 1-2 nggak masalah. Nggak masalah. Dalam artian ya gini, kita nggak mungkin 100% utuh kan. Mesti ada ya asal persentasenya di bawah 5%. Itu nggak masalah. Seperti itu ya. Jadi makasih Mas Jaki ya obrolan ini. Benar, nanti kita lanjut lagi obrolan berikutnya, tema-tema apa yang update dah nanti ya. Ini kita motret aja kan. Ya, memotret. Ini bukan kampanye ya. Bukan kampanye. Kita berbincang-bincang melihat fenomena yang terjadi saat ini, itu bagaimana kita mencoba melihat spion sejarah dan bagaimana berarti dalam rangka melihat spion itu, lihat sejarah itu ya tujuan kita untuk bagaimana tetap menjaga gerakan. Ya contohlah tokoh-tokoh yang lama itu, contohlah Pak AR, contohlah Pak Kahar Muzakar, contohlah Ki Bagus Hadi Kusumo. Ki Bagus Hadi Kusumo kan epik sekali dalam penentuan pembukaan undang-undang dasar epik sekali ya. Artinya ya kita memang perlu ada sekolah kader, sekolah politik seperti itu ya, pada fokus itu ya. Memang menyiapkan itu ya. Dalam artian kita itu membutuhkan satu sekolah kader, sekolah kader ulama. Kedua, kita butuh sekolah hikmah. Butuh kita. Iya, betul. Itu yang kedua mungkin terakhir kader sosial, kader lingkungan. Ya, betul. Kalau ini mungkin jadi yang kader lingkungan mungkin sudah diwakili MDMC dan udah jalan. Kader ulama nggak harus kader ulama lah. Ada di Muhammadiyah ada serial pendidikan, serial kajian yang urut dari A sampai Z tentang Islam itu seperti apa. Islam menurut pandangan Muhammadiyah itu perlu. Kita kan jujur saya, HP itu apa? PHIWM itu apa? MKCH itu apa? Itu harus paham. Itu perlu serial keagamaan, kajian keagamaan itu perlu. Kemudian sekolah hikmah perlu. Sekolah hikmah. Jadi dalam menghadapi perkembangan politik, kita sebagai orang Muhammadiyah seperti gimana, harus gimana? Menarik ya. Kemudian sekolah lingkungan tadi. Lingkungan, kader lingkungan. Karena memang tema kita memang ada krisis lingkungan hidup ya, perubahan iklim terutama. Kalau Pak Haidar menyebutnya sekarang ini bukan global warming, global boiling. Global boil. Tambah satu lagi saya lupa. Kader-kader yang menghadapi sekolah ini jurnalistik itu penting kita. Jurnalistik. Berarti majelis pustaka ya, harusnya pasti harus ada. Karena sebenarnya kader ulama, kader hikmah, kader lingkungan, dan kader jurnalistik. Empat pilar yang harus disiapkan oleh generasi muda ya. Jadi anak-anak muda harus semangat di 4. Kalau orang bilang
kita itu kan sudah masuk masa postmodernisme, post-truth, masa post-truth, masa setelah kebenaran. Jadi kebenaran itu sekarang jadi betul. Itu pemberita yang tidak benar diulang terus bisa menjadi kebenaran. Nah, itu post-truth. Berarti perlu kader jurnalistik perlu anti hoax bisa menjernihkan berita. Oke. Sebagaimana mungkin tema-tema berikut bagaimana kader menyiapkan 4 kader ini bisa kita expose, kita bisa eksplorasi lebih dalam. Mungkin saat ini kita memotret dulu dinamika yang terjadi saat ini dan bagaimana kader muda bisa belajar dari tokoh-tokoh kita terdahulu bagaimana menyikapi problematika, menyikapi dinamika dengan cara yang luar biasa tadi ya. Sohib Huda, terima kasih. Mohon maaf kalau ada obrolan kami yang kurang berkenan. Nanti sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam kaum muda. Sohib Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.